Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat juga. Pada kesempatan ini langsung saja melalui video ini saya akan menjelaskan materi terbaru kita yang sudah saya ringkas ke poin-poin pentingnya. Jadi judul materinya adalah Membumikan Pancasila. Suatu judul yang mungkin bisa jadi jarang Anda dengar atau bahkan belum, karena memang ini lebih menjadi suatu inisiatif dalam hal pengembangan materi MKU Pendidikan Pancasila berorientasi pada paradigma baru, ya, paradigma baru bagaimana Pancasila pada saat ini. Nah, isu membumikan Pancasila ini begitu penting mengingat begitu banyaknya problematika moralitas yang terjadi di negeri ini, sehingga MKU Pendidikan Pancasila menjadi salah satu solusi alternatif untuk kembali mengingatkan kita semua bahwa ideologi kita Pancasila pada saat ini sedang tidak aman-aman saja. Tidak aman dalam tanda petik, masih banyaknya PR bagaimana Pancasila ini benar-benar bisa dijuantahkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Langsung saja. Pertama, ada 4 hal yang menjadi dasar kuat terpilihnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ini perlu saya sampaikan dulu sebagai landasan seberapa penting Pancasila itu, karena ia ketika terpilih menjadi ideologi kita, tentunya ada dasar-dasar alasan yang kuat sehingga ia layak menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia. Pertama adalah dasar historis. Dasar dilihat dari sejarahnya. Perjuangan meraih kemerdekaan menjadi titik awal perlunya bangsa Indonesia untuk berideologi. Jelas berdasarkan sejarahnya, kita bukanlah negara yang merdeka dengan cara yang sederhana. Kita bukan negara yang merdeka dengan cara yang mulus-mulus saja, tetapi banyaknya penjajah yang mencoba untuk mengambil wilayah NKRI, tentunya pada dahulu, ya, itu jelas bahwa perjuangan kemerdekaan atau perjuangan meraih kemerdekaan itu melalui bukanlah cara yang sederhana, melainkan perjuangan yang luar biasa. Sehingga perjuangan yang luar biasa tersebut, ketika kita berhasil meraih kemerdekaan, kita tidak boleh merdeka hanya sebatas ultimatum kata merdeka saja, tetapi harus ada landasan fundamental, yang nilai fundamental yang kuat untuk mengiringi kemerdekaan kita, dan itulah disebut dengan Pancasila sebagai ideologi yang memperkuat kemerdekaan kita menjadi suatu kemerdekaan yang sah, yang kuat, yang tangguh, dan kredibel tentunya. Nah, kemudian kenapa Pancasila terpilih? Dilihat dari dasar materialnya, kebiasaan dan karakter bangsa Indonesia sejak awal, ya, sejak dahulu itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Walaupun memang tidak disadari atau mungkin sudah disadari bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sesungguhnya sudah tercerminkan sejak dahulu melalui kebiasaan-kebiasaan dan karakter bangsa Indonesia, sehingga tidak ada alasan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang tidak tepat, karena ini adalah ideologi yang paling tepat untuk bangsa Indonesia. Kemudian dari dasar politis sendiri, peradaban yang maju, suatu peradaban yang maju itu membutuhkan sesuatu yang disebut dengan kepercayaan. Artinya suatu bangsa kalau mau maju harus ada satu kepercayaan yang dipercayainya, sehingga menjadi modal untuk menjadi bekal peradaban suatu bangsa
untuk mempertahankan kemerdekaannya, keutuhan bangsanya, dan kebesaran bangsanya itu sendiri. Dan khususnya kepercayaan itu haruslah berdimensikan nilai-nilai moralitas. Nah, Pancasila sendiri jelas bahwa nilai-nilai fundamentalnya terdiri dari nilai-nilai yang berorientasi pada nilai-nilai moralitas, sehingga ini menjadi alasan kuat kenapa Pancasila menjadi ideologi kita. Terakhir, dasar empiris. Dari dasar empiris artinya pengalaman, ya, dasar dari pengalaman, ya, bahwa Pancasila itu sangat relevan, ya, baik kemarin, hari ini, dan ke depan. Pancasila adalah ideologi yang paling relevan dengan segala perubahan perkembangan zaman, karena memang sifatnya sebagai ideologi yang terbuka. Mau hari ini zamannya IT, mau hari ini zamannya yang lain, ya, apapun itu, senantiasa Pancasila memang dipersiapkan sebagai suatu ideologi yang terbuka, ideologi yang cakap, yang cocok, yang relevan dengan berbagai perkembangan zaman, ya. Nah, ini menjadi 4 dasar yang sangat luar biasa, yang menjadi dasar kuat kenapa Pancasila itu sebagai ideologi kita. Dan dia sangat relevan, sehingga tidak ada lagi harusnya, ya, tidak ada lagi alasan mempertanyakan hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, karena jelas secara historis, material, politis, dan empiris Pancasila sangatlah layak. Nah, ini sekedar mengingatkan kita semua betapa luar biasanya, ya, pemilihan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa kita. Kemudian, apa yang terjadi dengan Pancasila pada saat ini? Nah, ini ada 4 sekiranya yang bisa kita lihat di sini. Pertama, saat ini kesaktiannya dipertanyakan. Ya, kenapa dipertanyakan? Pancasila dianggap sakti, namun faktanya masih begitu banyak problem kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Nah, ini jelas siapapun saya kira selama ia membaca berita, melihat kejadian ataupun peristiwa yang sering terjadi, baik sekarang ataupun kemarin, begitu banyak sekali problematika kebangsaan dan kenegaraan, korupsi, ya, konflik antar suku, konflik antar agama, problematika atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya dalam dimensi moral, ya, degradasi moral ujung-ujungnya, ya, disintegrasi bangsa. Ini menjadi bukti bahwa kita masih banyak sekali PR, dan Pancasila sejatinya adalah sebagai obat, ya, sebagai ramuan yang cocok untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Namun sayangnya kesaktiannya dipertanyakan karena problem-problem tersebut masih sering terjadi. Siapa yang salah? Apakah memang Pancasilanya atau yang menggunakan Pancasilanya? Nah, ini yang coba terus harus kita pahami dan hayati, di mana letak kesalahannya sebenarnya. Kemudian yang kedua, Pancasila itu, ya, ini yang sedikit unik, ya. Kalau di stand up comedy ada istilah metode roasting, di mana metode ini digunakan oleh oleh pemain stand up comedy untuk mengolok, ya, mengolok-olok lawan atau rivalnya, ya, untuk dibangkitkan atau diungkitkan atau disampaikan ke publik keburukan-keburukan yang dimana itu menjadi bahan candaan baginya. Nah, di sini ternyata kalau benar-benar Anda teliti betul, ya, banyak sekali kejadian yang membuktikan beberapa orang atau bahkan banyak orang menjadikan Pancasila sebagai alat roasting. Pancasila sering sekali dimanfaatkan untuk menjadi bahan lucon atau candaan yang malah sebenarnya menjadi bumerang bagi penggunanya. Artis, ya,
masyarakat umum sudah banyak sekali ya berita yang menunjukkan adanya artis, public figure ya. Kemudian masyarakat umum menjadikan Pancasila sebagai bahan candaan, padahal sebenarnya itu satu hal perilaku yang buruk yang ternyata menjadi bumerang baginya, sehingga ia pun bisa tersandung pada masalah ya. Public figure, masyarakat umum, saya kira saya tidak perlu mengucapkan ya, mengutarakan contoh-contohnya, karena saya yakin kita semua tahu ya bagaimana Pancasila di salah satu silanya dijadikan bahan candaan ya kan, kemudian lambangnya dijadikan bahan candaan. Ini bukti yang menunjukkan bahwa ternyata Pancasila pun bisa menjadi alat roasting. Kemudian malfunction, fungsinya sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa Indonesia ya, sebagai sumber segala sumber hukum, sebagai jati diri bangsa Indonesia, ternyata hari ini masih terlihat malfunctionnya. Apa itu malfunction? Malfunction tentunya adalah sesuatu yang tidak berjalan fungsinya, digunakan sebagai alat politis ya. Kenapa Pancasila malfunction? Karena dia digunakan sebagai alat politis atau lainnya, namun tidak kelihatan manfaatannya, kebermanfaatannya. Dia digunakan sebagai alat politis, oke, nggak apa-apa ya, selama tujuannya bagus, tapi sayangnya manfaatnya tidak terlihat. Lembaga ini, institusi ini ya, kelompok ini, semua menjadikan Pancasila sebagai pedomannya, sebagai dasar terbentuknya berjalannya kelompok tersebut. Tapi sayangnya manfaatnya masih belum terlihat. Nah, inilah yang dikatakan malfunction. Organisasi ini mengatasnamakan Pancasila sebagai salah satu dasar organisasi tersebut terbentuk. Tapi apa manfaat organisasi itu untuk masyarakat masih belum terlihat. Inilah malfunction. Kemudian undefined ya. Jadi jujur ya, kita masih belum tahu ya hari ini ya sebenarnya apa dan untuk apa Pancasila. Kalau ditanyakan, kebanyakan orang hanya mengatakan ideologi, sebagai pandangan hidup. Rata-rata akan mengatakan itu dasar negara. Pertanyaannya, apakah hanya sekedar menafsirkan sedemikian rupa? Apakah harus ditafsirkan sedemikian atau sesederhana itu? Tentu ini yang menjadi pertanyaannya ya. Undefined, menjadi sulit diartikan. Kenapa? Karena faktanya Pancasila masih malfunction ya, kesaktiannya masih dipertanyakan. Nah, jadi dari keempat ini, kenapa saya mengungkit yang masalahnya? Karena memang kita kan akademisi ya, yang kita cari, yang kita identifikasi itu adalah problematika selain daripada solusi ya. Nah, kita mengidentifikasi bahwa Pancasila hari ini tidak sedang baik-baik saja, sehingga ada 4 hal ya kesaktian yang dipertanyakan sebagai alat roasting, malfunction, dan undefined ya. Jadi ini membuktikan bahwa masih banyak sekali PR, dan MKU Pendidikan Pancasila harus bisa membentuk mahasiswa yang berkepribadian kuat Pancasilais ya. Nah, dari sini ya, kalau sudah begini, apa yang perlu dilakukan? Jawabannya membumikan Pancasila ya, istilah yang sebenarnya sudah sering terucap tapi jarang didengar oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah, apa itu membumikan Pancasila? Mari kita simak video berikut ini. Ada sebuah video yang sangat menarik yang bisa kita hubungkan dengan membumikan Pancasila ya. Saya kira saya di sini tidak akan memutarkannya. Anda cukup memutarkan video ini di halaman materi ya, yang nantinya akan saya bagikan. Nanti Anda putar video ini ya, di materi itu ada video ini, Anda tinggal putar isinya apa ya. Nah, saya langsung lanjut saja. Nah, jadi berdasarkan video tersebut ya, kita bisa mengidentifikasi ya, apa sebenarnya itu membumikan Pancasila ya.
Nah, pertama pengertiannya dulu ya. Membumikan Pancasila berarti melakukan suatu gerakan bersama untuk memperkenalkan Pancasila serta bersama-sama kita merealisasikan nilai-nilainya sehingga menjadi suatu atau sesuatu yang rutin digunakan bersama-sama. Jadi istilah membumikan ini artinya adalah bagaimana sih Pancasila ini bisa kita gunakan bersama-sama, bisa viral di mana-mana. Ya, jangan viralnya itu hanya tentang hal-hal yang apa ya, yang di luar konteks moralitas, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, ya, bahkan yang buruk. Nah, prestasi jarang, ya. Viral karena prestasi jarang, ya kan? Viral karena berkaitan dengan ideologi Pancasila apalagi. Nah, sekarang ini menjadi PR. Bisakah kita membumikan Pancasila? Bisakah orang di mana-mana membahas tentang Pancasila, berdiskusi tentang Pancasila, berdialog tentang Pancasila? Ini sangat jarang terjadi. Kita contohkan di media sosial. Apa yang banyak dibahas orang? Tentunya adalah isu-isu tentang entertain, ya, tentang public figure, tentang film, tentang drama, tentang musik dan lain-lain. Ya, ataupun kalaupun ada yang dia sifatnya intelijensi, paling ya tentang politik, masalah negara, masalah bangsa. Ya kan, jarang sekali kita berdialog bersama di media sosial tentang Pancasila. Padahal diskusi hangat kita di media sosial tentang Pancasila itu salah satu cara kita membumikan Pancasila. Ya. Nah, koneksi dengan video yang tadi saya tampilkan untuk Anda tonton, ya, itu videonya tentang disruption, ya, disrupsi. Ya, disrupsi itu artinya adalah suatu perubahan, ya, yang mendominasi, ya kan, suatu perubahan yang mendominasi. Segala hal itu mengalami perubahan yang signifikan dan itu mendominasinya, ya. Nah, membumikan Pancasila sama dengan melahirkan Pancasila yang didisrupsikan. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang yang saat ini sudah kita lihat bisa kita sinyalir menjadi kebiasaan yang bersifat Pancasilais. Itu membumikan Pancasila. Hari ini yang terjadi disrupsi adalah teknologi. Kebiasaan-kebiasaan orang yang tradisional beralih menjadi yang lebih bersifat IT, yang kebaharuan, menggunakan media teknologi. Itu disrupsi teknologi. Nah, bagaimana kita bisa membuat disrupsi Pancasila? Orang-orang sudah ngebahas Pancasila. Orang mau ini pakai Pancasila. Orang mau sekolah berpedoman pada Pancasila. Orang mau bekerja berpedoman pada Pancasila. Orang mau berteman, berkarya berpedoman pada Pancasila. Ini disrupsi Pancasila namanya. Jadi disrupsi itu bukan berarti dalam konotasi yang negatif, tidak. Tergantung disrupsi apanya, ya. Nah, kalau disrupsi teknologi pun bukan berarti buruk. Ketika disrupsi teknologi diarahkan ke arah yang benar, maka disrupsi teknologinya menjadi positif. Sama juga dengan disrupsi Pancasila. Selama arahnya positif, maka hasilnya pun positif. Nah, ini yang menjadi tugas kita, membumikan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu viral di mana-mana, menjadi bahan dialog di mana-mana, bahan diskusi di mana-mana. Ini membumikan Pancasila. Kemudian tantangannya adalah ya bangsa Indonesia itu sendiri. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bung Karno. Kesulitan terbesar bangsa ini adalah melawan bangsanya sendiri. Kita banyak berkecimpung, ya, banyak konflik, ya, bergesekan dengan kita sendiri. Nanti dalih-dalihnya adalah pengaruh Barat. Dalih-dalihnya adalah media sosial buatan Barat. Padahal yang menggunakan kita sendiri. Jadi masalahnya adalah kita sendiri. Jadi dengan tantangan ini solusinya adalah menata nilai. Nilai apa sih yang sebenarnya kita pakai? Ya. Apakah kita punya kepercayaan terhadap Pancasila? Nah, ini yang perlu diluruskan. Tata kelola. Bagaimana nilai-nilai ini kita kelola dengan benar? Ya, bukan karena ada kepentingan tertentu kita kesampingkan nilai ini, ya, nilai Pancasila. Ini yang menjadi permasalahan di tata kelola, ya.
Jadi kita harus mengelola bagaimana Pancasila itu ya kita manfaatkan, kita gunakan di berbagai kondisi dan situasi. Dan terakhir tata sejahtera. Bagaimana kesejahteraan siapapun ya. Siapapun yang meraih kesejahteraan ya, itu berlandaskan ya atau dikarenakan memang dia memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Pancasila mempengaruhi kesejahteraan orang. Ini yang harus ditata. Ya. Jadi jangan orang banyak sejahtera di luar dari pengaruh Pancasila. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang dibutuhkan pada saat ini untuk menghadapi tantangan yang sudah tertulis di sini, serta yang tadi ya, keempat fakta yang sedang terjadi, malfunction ya, kesaktiannya yang luntur ya, nah, dan dua lainnya tadi ya, keempat yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi membumikan Pancasila itu seperti itu. Bagaimana Pancasila ini bisa menjadi bahan dialog di mana-mana, bisa menjadi perbincangan di mana-mana. Karena dengan memulai perbincangan dan dialog, orang akan melakukan seperti itu. Itulah karakter. Jadi karakter Pancasilais bisa terbentuk kalau sudah booming. Ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan inti kita di materi hari ini, membumikan Pancasila. Nah, demikian untuk materinya. Selanjutnya setelah materi ini ya, kerjakan tugas yang sudah tersedia di halaman ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.